Di sebuah desa kecil yang tenang di wilayah pesisir BC Liu, kehidupan berjalan lambat dan sederhana. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar di sepanjang jalan tanah yang sempit, dikelilingi oleh sawah dan kebun kelapa. Angin dari laut sering membawa udara lembab ke desa itu, dan pada sore hari orang-orang biasanya duduk di beranda rumah sambil berbincang dengan tetangga. Di ujung jalan desa itu berdiri sebuah rumah sederhana milik seorang pria bernama Min. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, berjalan ke ladangnya, dan pulang menjelang sore. Rutinitasnya hampir tidak pernah berubah. Beberapa tahun sebelumnya, Min kehilangan istrinya karena sakit yang berkepanjangan. Sejak saat itu, kehidupannya menjadi sunyi. Ia jarang ikut berkumpul dengan warga desa seperti dulu. Ia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di rumah atau di ladang. Di samping rumah Min tinggal seorang pria bernama Hoa. Berbeda dengan Min, Hoa adalah orang yang sangat terbuka dan suka berbicara keras. Ia sering mengundang teman-temannya datang ke rumah. Tawa mereka sering terdengar sampai larut malam. Pada awalnya, Min tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Baginya, setiap orang memiliki cara hidup yang berbeda. Selama bertahun-tahun mereka hidup sebagai tetangga biasa yang saling menyapa jika bertemu. Namun suatu hari, sebuah masalah kecil mulai mengubah hubungan mereka. Masalah itu bermula dari sebidang tanah sempit yang berada di antara rumah mereka. Tanah itu tidak terlalu luas, namun sudah lama menjadi bagian dari batas halaman rumah Min. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang memperdebatkannya. Suatu pagi Min melihat sesuatu yang berbeda. Hoa sedang memasang pagar baru yang sedikit lebih maju ke arah halaman Min. Awalnya Min mencoba berpikir bahwa mungkin itu hanya kesalahan kecil. Ia mendatangi Hoa dan mencoba berbicara dengan tenang. Namun percakapan itu tidak berjalan baik. Hoa menanggapi dengan nada keras. Ia mengatakan bahwa tanah itu tidak pernah benar-benar digunakan oleh Min dan menurutnya tidak ada masalah jika pagar dipindahkan sedikit. Min mencoba menjelaskan bahwa tanah itu adalah bagian dari warisan keluarganya. Namun Hoa tidak mau mendengarkan. Percakapan yang awalnya tenang berubah menjadi perdebatan. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Mereka tidak lagi saling menyapa. Jika bertemu di jalan desa, keduanya hanya berjalan melewati tanpa berkata apa-apa. Bagi orang-orang desa, perselisihan kecil seperti itu biasanya akan hilang dengan sendirinya. Namun bagi Min, kejadian itu meninggalkan rasa tidak adil yang sulit ia lupakan. Setiap kali ia melihat pagar baru itu, ia merasa seperti sebagian dari kehidupannya telah diambil secara paksa. Beberapa bulan kemudian, sebuah kejadian lain semakin memperburuk keadaan. Pada suatu malam, hujan turun sangat deras disertai angin kencang. Keesokan paginya, beberapa bagian halaman rumah Min rusak karena tertimpa cabang pohon yang patah. Ketika Min keluar untuk membersihkan halaman, ia melihat salah satu tiang pagar rumah Hoa roboh dan jatuh ke arah kebun kecil miliknya. Beberapa tanaman yang baru ia tanam menjadi rusak. Min kembali mencoba berbicara dengan Hoa mengenai hal itu. Namun sekali lagi percakapan mereka berubah menjadi pertengkaran. Hoa menolak bertanggung jawab dan bahkan mengatakan bahwa Min terlalu sensitif terhadap hal-hal kecil. Kata-kata itu terasa sangat menyakitkan bagi Min. Sejak saat itu, hubungan mereka benar-benar berubah menjadi permusuhan yang diam-diam. Tetangga lain mulai menyadari bahwa keduanya tidak lagi berbicara. Jika ada acara desa, mereka selalu berada di tempat yang berbeda. Waktu terus berjalan. Suatu sore di pasar kecil desa, Min melihat seekor anak anjing kecil yang tampak kurus dan sendirian. Anak anjing itu berjalan perlahan di dekat sebuah warung, seolah mencari seseorang yang mau memperhatikannya. Min berhenti dan memandangnya cukup lama. Anjing itu menatap balik dengan mata yang tenang. Tanpa banyak berpikir, Min membungkuk dan memanggilnya pelan. Anak anjing itu langsung mendekat. Min menggendongnya dan membawanya pulang. Ia memberi nama anjing itu Bao. Sejak hari itu, kehidupan Min sedikit berubah. Rumah yang dulu sunyi kini memiliki suara langkah kecil yang mengikuti kemanapun ia pergi. Min merawat Bao dengan sangat teliti. Ia memberinya makanan yang cukup, membuatkan tempat tidur yang hangat, dan membawanya berjalan setiap pagi. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan cara Min memelihara anjing itu. Ia tidak hanya merawatnya, ia juga melatihnya dengan sangat serius. Setiap pagi sebelum pergi ke ladang,
Min melatih Bao untuk mengikuti perintah-perintah tertentu. Ia mengajarkan disiplin yang ketat, membiasakan anjing itu untuk selalu fokus pada setiap gerakannya. Pada sore hari latihan itu dilanjutkan lagi. Hari demi hari, latihan itu menjadi rutinitas yang tidak pernah terlewatkan. Tetangga yang melihatnya sering merasa heran. Bagi mereka, latihan itu terlihat jauh lebih intens daripada sekadar melatih anjing penjaga rumah. Namun Min tidak pernah menjelaskan alasannya. Bao tumbuh menjadi anjing yang besar dan kuat. Ia sangat setia kepada Min dan selalu mengikuti setiap langkah pemiliknya. Di mata orang lain, Min terlihat seperti seseorang yang akhirnya menemukan teman setia setelah bertahun-tahun hidup sendirian. Namun jauh di dalam pikirannya, perasaan lama yang pernah muncul tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali Min melihat pagar yang memisahkan rumahnya dengan rumah Haoa, ingatan tentang pertengkaran mereka kembali muncul. Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Selama 5 tahun penuh, Min terus melatih Bao dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap gerakan, setiap perintah, dan setiap kebiasaan dibentuk dengan disiplin yang sama. Bagi orang luar, semua itu tampak seperti seorang pria yang mencintai anjingnya. Namun bagi Min, waktu 5 tahun itu terasa seperti masa persiapan yang panjang. Sementara desa tetap menjalani kehidupan yang damai seperti biasa, sesuatu perlahan terbentuk di dalam diri Min. Sesuatu yang tidak pernah ia bicarakan kepada siapapun. Dan ketika Bao akhirnya tumbuh menjadi anjing dewasa yang kuat dan sepenuhnya patuh, Min tahu bahwa waktu yang lama itu telah mengubah segalanya. Ia tidak lagi hanya memelihara seekor anjing. Ia telah membentuknya untuk tujuan yang selama ini hanya ia simpan di dalam pikirannya sendiri. 5 tahun berlalu tanpa terasa bagi orang-orang desa. Kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Musim tanam dan panen datang silih berganti. Anak-anak tumbuh semakin besar, dan para petani tetap bekerja setiap hari di ladang mereka. Namun bagi Min, 5 tahun itu terasa seperti perjalanan panjang yang penuh kesabaran. Bao kini bukan lagi anak anjing kecil yang ia temukan di pasar. Tubuhnya besar dan kuat, dengan bulu tebal dan mata yang selalu fokus pada setiap gerakan Min. Anjing itu telah dilatih dengan disiplin selama bertahun-tahun. Ia memahami setiap perintah dengan cepat dan jarang sekali membuat kesalahan. Setiap pagi Min masih melatihnya di halaman belakang rumah. Ia memberikan berbagai perintah yang membuat Bao semakin terlatih dan patuh. Tetangga yang melihat latihan itu sering mengatakan bahwa Min sangat berdedikasi dalam merawat anjingnya. Bagi mereka, Bao hanyalah penjaga rumah yang sangat terlatih. Namun di dalam hati Min, perasaan lama yang selama ini ia simpan belum pernah benar-benar hilang. Hubungannya dengan Haoa tetap dingin. Mereka hampir tidak pernah berbicara lagi. Bahkan ketika tidak sengaja bertemu di jalan desa, keduanya hanya saling melewati tanpa melihat satu sama lain. Sementara itu, Haoa tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih sering berkumpul dengan teman-temannya di halaman rumah, tertawa keras hingga malam hari. Suara tawa itu sering terdengar sampai ke rumah Min. Setiap kali mendengarnya, Min hanya duduk diam di beranda bersama Bao yang berbaring di sampingnya. Waktu telah mengubah banyak hal di desa itu, tetapi satu hal tidak berubah di dalam diri Min. Perasaan sakit hati yang pernah muncul bertahun-tahun lalu tetap ada, tersimpan dalam diam. Suatu malam, setelah hujan ringan turun di desa, suasana menjadi sangat tenang. Jalan tanah tampak basah dan udara terasa sejuk. Banyak warga sudah masuk ke dalam rumah mereka. Min duduk di dalam rumahnya dengan lampu redup. Bao berada di dekat pintu, memperhatikan setiap gerakan pemiliknya seperti biasa. Malam itu, pikiran Min dipenuhi oleh banyak kenangan. Ia mengingat kembali bagaimana semuanya bermula dari perselisihan kecil tentang tanah. Ia mengingat pertengkaran mereka, kata-kata yang diucapkan dengan nada keras, dan perasaan tidak dihargai yang ia rasakan saat itu. 5 tahun telah berlalu, namun kenangan itu masih terasa jelas. Min berdiri perlahan dan berjalan keluar rumah. Bao langsung berdiri dan mengikuti di belakangnya. Di kejauhan, rumah Haoa terlihat gelap. Lampu halaman sudah dimatikan. Tampaknya semua orang di rumah itu sudah beristirahat. Min berdiri cukup lama di halaman rumahnya. Angin malam berhembus pelan melalui pepohonan di sekitar desa. Pada saat itu, Min menyadari sesuatu yang penting. Selama 5 tahun ia hidup dengan memelihara kemarahan di dalam dirinya.
Ia menghabiskan begitu banyak waktu melatih Bao, seolah-olah semua itu memiliki tujuan tertentu. Namun ketika ia benar-benar berdiri di malam yang sunyi itu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat Bao yang duduk tenang di sampingnya. Anjing itu menatap Min dengan penuh kesetiaan, tanpa memahami apapun tentang konflik manusia. Bao tidak pernah mengetahui tentang perselisihan dengan Haoa. Ia hanya mengenal Min sebagai orang yang merawat dan melatihnya setiap hari. Di saat itu, Min mulai menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia telah membiarkan dendam mengendalikan pikirannya. Ia telah kehilangan banyak waktu yang seharusnya bisa ia gunakan untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Min menghela napas panjang. Ia menatap rumah tetangganya sekali lagi, lalu memandang ke arah Bao. Anjing itu tetap duduk dengan sabar, menunggu perintah seperti yang selalu ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Namun malam itu, Min tidak memberikan perintah apapun. Sebaliknya, ia menepuk kepala Bao dengan lembut. Perlahan ia kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan halaman yang masih basah oleh hujan. Malam itu menjadi titik perubahan dalam hidup Min. Ia menyadari bahwa dendam yang ia pelihara selama bertahun-tahun tidak akan pernah benar-benar memperbaiki apapun. Sebaliknya, dendam hanya membuat hidupnya semakin sunyi dan berat. Keesokan paginya, desa kembali dipenuhi aktivitas seperti biasa. Orang-orang pergi ke ladang, anak-anak berjalan menuju sekolah, dan suara ayam terdengar dari berbagai halaman rumah. Min keluar dari rumah bersama Bao seperti biasanya. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ia tidak lagi berdiri lama memandangi pagar yang memisahkan rumahnya dengan rumah Haoa. Hari itu, ketika Haoa keluar dari rumahnya, keduanya bertemu di jalan kecil di depan rumah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Min berhenti berjalan. Haoa juga tampak terkejut melihatnya berhenti. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian Min berbicara dengan suara tenang. Ia mengatakan bahwa perselisihan mereka telah berlangsung terlalu lama dan tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Haoa tidak langsung menjawab. Namun dari ekspresinya terlihat bahwa ia juga menyadari hal yang sama. Setelah beberapa saat, Haoa akhirnya mengangguk pelan. Percakapan mereka tidak panjang, tetapi cukup untuk membuka jalan bagi perubahan. Hari itu menjadi awal dari hubungan yang lebih tenang di antara mereka. Bao masih tetap menjadi anjing penjaga rumah Min, tetapi kini ia lebih sering diajak berjalan santai di sekitar desa daripada menjalani latihan keras seperti dulu. Min akhirnya memahami bahwa kesetiaan dan waktu yang ia habiskan bersama anjing itu seharusnya menjadi pengingat tentang hal yang lebih penting dalam hidup. Bukan tentang balas dendam, melainkan tentang bagaimana seseorang memilih untuk melepaskan kemarahan dan memulai kembali dengan hati yang lebih tenang.